Aduh, aduh. Mbak, oke. Mbaknya dari Kristen. Ya, Iya. Mbaknya dari Kristen, ada yang dipertanyakan? Pak, kenapa? Ya, aku nanya boleh kan? Boleh, silakan. Sampai pagi saya layani ya. Kalau mau nanya sampai pagi ya. Kenapa? eh, Maaf ya, kenapa Islam itu suka kayak kayak ngebully agama lain gitu? Ngebully. Sebenarnya gini, Mbak ya, Islam itu dia punya prinsip gitu. Dia punya prinsip. Islam itu kalaunya dia tidak diganggu, maka dia akan melindungi. Agamanya kayak gitu. Karena dalilnya apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada agama lain, berbuat adil kepada agama yang lain yang tidak memusuhi agama Islam. Kan kayak gitu. Nah, jadi kalau Islamnya tidak dimusuhi, maka Islam akan melindungi orang di luar agama Islam. Tetapi beda lagi, Mbak. Kalau Islamnya duluan diperangi, dimusuhi. Nah, ini yang apa? Yang berat gitu. Yang berat. Kenapa? Karena Islamnya tidak akan mundur kalau sudah dimulai duluan. Gitu. Tapi maaf ya, Hmm? waktu itu kan aku pernah sekolah di negeri ya. Ini pengalaman pribadi. Itu teman-teman aku tuh kayak anggap aku tuh kayak aneh, kayak saya tuh kayak baru lihat agama lain kayak nggak tolerannya itu dikit banget dan sampai sekarang aku tuh emang aneh lihatnya kok kayak emang kenapa kok kalian bully emang kenapa kayak gitu tuh kenapa kalau Sebenar- beda agama. Sebenarnya nggak ada sih ajaran Islam itu membuli agama lain. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku gitu. Selama Islam tidak diganggu, itu Islam akan melindungi, Mbak. Itu ajarannya. Jadi kalau teman-teman Anda ya mungkin di sekolah dulu ya mungkin dia belum memperdalam Islamnya, mungkin seperti itulah kayak gitu. Belum tahu betul ajaran Islam sebenarnya seperti apa, kan kayak gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi jangan juga diambil hati ya kalau teman-temannya kamu beda agama. Jadi sinis kayak gitu. Mungkin dia belum belajar. Padahal ajaran Islam itu ajaran kasih yaitu apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Ya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang di luar agama Islam. Ya, terus juga berbuat adil kepada orang di luar agama Islam selama dia tidak memusuhi agama Islam gitu. Gitu. Jadi kalau Islamnya dimulai duluan ya Mbak ya, dimulai duluan oleh di luar agama Islam, maka ini di sini jihad itu akan terjadi gitu. Mereka tidak akan mundur, Islam itu ya tidak akan mundur gitu sampai selesai. Itu prinsip udah gitu Mbak. Terus kenapa aku dengar itu ya, maaf ya kak, kalian itu katanya boleh berbohong dalam 3 hal, ya kan Oh namanya baik. berbohong. Baik, berbohong 3 hal. Berbohong dalam 3 hal itu bukan menyangkut masalah agama, gitu ya. Itu di luar urusan agama. Karena di dalam agama, ya menyampaikan agama itu harus dengan kejujuran. Kalau dia berbohong, maka Allah ponis dia, Tuhan semesta alam memponis dia tidak beriman kepada Al-Quran. Di mana ayatnya? Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbuat kebohongan maka dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, kayak gitu. Jadi berbohong 3 hal itu, Mbak ya, hanya di luar konteks agama. Contoh saya contohkan ketika di medan perang. Oke? Nah, di medan perang ada prajurit tertangkap lalu diinterogasi, dia boleh untuk berbohong gitu agar strategi perang dia tidak kalah. Nah, itu salah satunya gitu. Di situ diperbolehkan gitu untuk berbohong ya.
di waktu perang. Jadi sesuai dengan keadaannya, bukan masalah agama. Tapi apakah Mbak nggak tahu ya, di Kristen sebenarnya ya, Yesus dikabarkan dengan cara palsu pun boleh gitu. Tetap Nggak pernah bersuka dengar. cita. Nah, ini saya bukakan ya di Filipi 1 Filipi nomor Filipi 1 nomor 18 nih ya. Ini kalaunya saya tidur di luar, saya cari yang 18.000 orang ini ntar. Ya, kalian penyakitnya ya. Nah ini Mbak, ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, kata Paulus. Tuh, jadi boleh mengabarkan Yesus dengan dusta, dengan bohong, itu boleh gitu. Tetap bersuka cita. Enggak, Kak. Itu katanya di bawah masih ada. Jadi dia itu memperjelas Iya, itu karena kelanjutannya. Aku udah baca itu. Itu kelanjutannya gini. Setahu aku dia itu mengatakan aku nggak akan percaya sama Yesus kalau dia nggak akan bangkit. Pokoknya itu aku tahu. Itu masih ada kelanjutannya. bukan itu. Gini. Alkitab itu nggak bisa dibaca satu-satu kayak satu-satu ayat karena Alkitab itu berurutan. Jadi kalau kita baca-baca cuma satu ayat kita akan nggak ngerti. Jadi Pak Ustadz kalau baca itu jangan setengah-setengah. Ini bukan yang seperti itu, bukan. Bukan. Tetapi ini bukan masalah yang Anda katakan tadi, ya. Ini masalah mengabarkan Yesus baik dengan tujuan palsu, dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita, kata Paulus. Oke? Oh, Filipi 1 nomor 18. Nanti pula saya bukakan Roma 3 nomor 7 oleh dustaku. Kan gitu, kebanyakan dusta. Jadi Mbak ya, kalau di Islam boleh berbohong dalam 3 hal ya, dalam 3 hal di luar konteks agama ya. Tapi sayangnya Kristen Mbak boleh berbohong dalam segala hal. boleh ayatnya yang mengatakan boleh berbohong dalam segala hal itu boleh. Ya dengan gini Mbak, dengan maksud palsu itu dengan cara kayak gimana pun dalam segala hal yang palsu. Enggak, maksudnya gini, boleh dinampakkan karena aku gak pernah lihat, aku tuh sering baca juga, cuman aku gak pernah nemu tuh ayat kami boleh berbohong dalam segala hal, nggak ada kata-kata begitu. Nih. Tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ya, maksud palsu ini Pak, maksudnya kayak gimana? Ya gimana pun caranya ya, meskipun kibul kan gitu. Menghalalkan segala cara dengan maksud palsu, yang penting dikabarkan itu Yesus gitu. Itu dalam Filipi berapa? Filipi 1:18 gitu Mbak ya. Mbak, saya punya bonus buat Mbak. Apa? Mbak tahu nggak di kitab Anda, saya tanya dulu dah. Anda itu sering baca kitab Anda nggak? Iya, sering. Sering. Boleh bacakan ini. Ini kitab Anda ya. Bentar ya Mbak ya. Nih saya buka di fisik langsung ya. Biar percaya gitu. Bentar ya teman-teman. Nih. Nah, ini Mbak. Nih, nih. Nah, tolong Mbak dibacain dong.
Hmm. Nih, yang di layar. Nih, Yehezkiel Ayat berapa? 23. Kita baca ini aja dah. Yang mana? Nih, yang di layar saya tunjukin. Dari satu. Oh, ayat yang pertama. Hmm. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua perempuan anak dari satu ibu, mereka melacur di Mesir, mereka melacur pada masa mudanya di sana, buah dedeng diremas-remas dan lidah keperawanannya dipegang-pegang. Namun yang tertua Oholah dan nama adiknya Oholabi, mereka milikku, mereka melahirkan anak-anak lelakiku dan perempuan, mengenai nama mereka Ohala ialah Iya. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah ini adalah kitab suci firman Tuhan menurut Anda? Nah, itu cuman perumpamaan. Nah, di situ Perumpamaan. dia itu Iya. keseluruhannya itu. Baik. Nah, kalau Dia yang ini, jadi Tuhan itu memakai perumpamaan dia bersaudara Ohala dan Ohaliba untuk menggambarkan ketidaksetiaan Samaria dan Yerusalem terhadap perjanjiannya. Itu perumpamaan. Oke. Kalau ini perumpamaan juga atau kayak gimana? Coba Anda baca. Nih. Coba bacain. Ayat berapa? Hakim 19:24. Tuh di layar saya tampilkan tuh. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat mudah. Apa pula tuh? Ini kata perintah nih, ini kata perintah nih, perkaos lah ya. Bukan perumpamaan lagi, tapi kata perintah. Apa tanggapan Mbak? Apakah ini kitab suci firman Tuhan? Katanya kisah tragis seorang Lewi ya yang singgah di Gibea. Nah, itu ayat itu maksudnya itu menunjukkan betapa rusaknya moral orang-orang itu pada zaman itu di Gibea itu. Maka mereka itu jahat banget, kayak sudah begitu jahat dan tidak mengenal lagi nilai-nilai keadilan dan kehormatan. Tawaran untuk menyerahkan perempuan-perempuan agar tamu laki-lakinya juga selamat gitu. Ya, apa maksudnya gitu? Kok masa kitab suci memerintahkan perkaos lah? Kayak gimana? Itu kan kisah tragisnya Lewi. Itu kisah tragisnya Lewi. Kisah tragisnya Lewi. Kira-kira ya, kalau menurut Anda, jika itu adalah firman Tuhan, jika itu adalah firman Tuhan, tragis moral yang diceritakan kembali dalam Alkitab, kisah tragis yang orang-orang pada saat itu menurun, jadi mereka nggak tahu yang namanya moral, mereka nggak tahu yang namanya ya kayak gitu, yang moral, nggak ada moral kayak gitu. Wow, ya. Sebenarnya saya tahu ya itu ceritanya tentang apa. Yang saya pertanyakan sama Anda, ya, sama Anda nih, ya, apakah betul firman Tuhan kayak gitu? Masa bahasanya terlalu vulgar gitu? Mbak? Hello? Ya gimana? Iya,
Apakah firman Tuhan pakai bahasa vulgar seperti itu menurut Anda? Nah, itu tuh ya, kenapa ditulis dalam firman Tuhan itu untuk menutupi dosa-dosa umatnya, atas kehancuran moral-moral pada saat itu. Dia menceritakan Tahu konteks ceritanya. Yang saya tanyakan sama Anda, kira-kira Tuhan itu berfirman dengan bahasa vulgar atau tidak gitu? itu kan diterjemahkan. Terjemahan ya terlalu vulgar gitu, yang tidak bisa dan tidak cocok disebut kitab suci, Mbak. Coba kalau itu dibacain pakai toa gimana? Terus yang dengar anak-anak sama wanita. Oke, oke. Oh. Oke, aku punya pertanyaan. Bukankah di agama kalian itu, di kitab kalian itu kan dituliskan tuh katanya, percaya apa tuh, bacalah Injil, jangan baca kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kenapa kalian itu lebih percaya sama yang kitab-kitab yang sekarang kayak hadis apa segala macam itu? Itu pertanyaan aku. Terus kalian sekarang kayak seakan-akan nggak percaya sama Injil. Itu pertanyaan aku, kenapa? Baik ya. Seakan-akan kalian itu melanggar isi Al-Quran kalian sendiri. Kalian nggak percaya sama Al-Quran kalian. Kalian kalau ditanyakan beberapa pertanyaan yang agak gimana, kalian akan menjawab dengan hadis. Baik, saya jawab ya. Kenapa seperti itu? Ayat yang Anda bawa itu sebenarnya banyak di Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surah Ali Imran ayat ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Ya, jadi Mbak, yang namanya Injil itu dipelihara di dalam Quran, bukan di kitab lain. Yang namanya Taurat dan Injil, cahaya petunjuknya dipelihara oleh Al-Quran. Maka ketika Anda ingin mengetahui isi Injil, ya bacalah tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Contoh Quran Surah Maryam ayat 30. Ya, qala inni abdullah. Ya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadi Injil itu bukan berbentuk buku, tapi dia ajaran Nabi Isa kepada Hawariyun. Terus ajaran Nabi Musa kepada Yahudi itu disebut Taurat. Nah, karena di zaman dulu mereka sudah banyak mau ubah ya, terus tidak ada jaminan Tuhan semesta alam juga untuk dijaga, maka Allah pelihara kebenarannya di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dia itu banyak penjelasannya. Penjelasannya karena apa? Di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum yang diturunkan gitu. Hukumnya contohnya seperti apa? Laksanakanlah sholat. Ya, ritual sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kan kayak gitu. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalau kita cuma melihat di Al-Quran saja, ya, di Al-Quran saja, itu kita nggak akan tahu sholat itu Allahu Akbar kayak gini. Nggak tahu. Maka perlu dijelaskan oleh Nabi, yaitu dengan hadis. Gitu. Hadis. Lalu hadisnya bunyinya kayak gimana? Ya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi angkat tangan takbir, ya kami takbir. Nabi rukuk, kami rukuk. Nabi sujud, ya kami sujud. Ya, jadi Mbak, yang namanya Injil itu bukan kitab Anda. Bukan. Kitab Anda itu adalah Bible. Bible dengan Injil itu beda. Ingat, Bible dengan Injil itu beda. Injil adalah wahyu yang turun kepada Yesus. Injil adalah wahyu yang turun kepada Nabi Isa. Bukan penyelidikan, bukan kesaksian. Bukan. Coba Anda buka Lukas 1 pasal 1 sampai 3. Kitab Anda jadi nggak pantas disebut Injil gitu. Yang dimaksud bukan kitab Anda, ya,
Tapi mencari Injil, mempercayai Taurat sudah dipelihara Allah di dalam Al-Quran semuanya. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, yang terdiri dari suhuf Ibrahim dan Nabi Musa sampai seterusnya gitu. Oke, yang menjadi pertanyaan aku nih ya. Ini kan kitab kami itu ditulis sama orang-orang yang memang diilhamkan oleh Allah. Jadi mereka itu diilhamkan Allah, jadi mereka menulis. Itu ya aku tahu itu ditulis oleh manusia. Nah, pertanyaan aku gini, itu Alkitab itu Al-Qur'an kalian itu kenapa terus itu dari mana, kayak kok bisa? Masa iya jatuh dari langit? Masa iya kayak jatuh dari langit terus jatuh ke kepala siapa gitu loh. Oh, kalau Al-Quran itu Mbak turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, 23 tahun berangsur-angsur gitu. Enggak langsung gedebuk dari langit, enggak. Enggak ada Quran gedebuk dari langit. Ya, prosesnya Allah berfirman, dituliskan oleh pena di Lauhul Mahfuz ya. Di situ malaikat Jibril mengambil, la yamassuhu illal mutahharun. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu, Mbak. Prosesnya satu-satu gitu. Makanya Al-Quran itu ada asbabun nuzul namanya, sebab turun ayat. Bukan berarti cerita penyelidikan atau ya cerita-cerita seperti di kitab Anda, beda. Jadi Al-Quran itu nggak gedebuk dari langit. Kok bisa ada? Ya, bisa ada dia berproses turunnya selama 23 tahun berangsur-angsur. Gitu, Mbak. Gitu. Terus Iya. maaf ya, aku mau tanya tentang surga dan nerakanya kalian itu. Mas, aku dengar tuh kalian kalau di surga itu nanti kalian akan kesibukannya itu ya memecah perawan-perawan istri-istri kalian. Kenapa selalu berbasis tentang ke hal-hal yang kayak gitu? Baik. Jadi gini ya, kalau untuk masalah di surga nanti katanya pecahin perawan istri-istrinya ya. Pertama itu nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya gitu di Al-Quran. Itu berlebihan. Kalau bidadari memang ada. Gini Pak Ustadz, aku denger, aku kemarin tuh sering lewat FYP aku, beranda aku, Ustadznya sendiri yang ngomong begitu. Jangan bilang ini oknum. Gini. Kalau bidadari memang ada ya, tapi kalau yang teknisnya itu kesibukannya pecahin perawan, nah itu nggak ada dalilnya itu. Oke, bidadari di hadis pun itu untuk orang yang berjihad di jalan Allah yang dia belum menikah. Ya, kalaunya di surga ya, di surga yang suami pasti membawa istrinya gitu, masuk ke surga. Lalu buat apa bidadari? Bidadari itu pelayan. Bagi yang belum menikah bisa menikah dengan bidadarinya. Gitu aja. Syaratnya dia jihad di jalan Allah. Jadi kesibukan di surga itu menikah mulu ya? Bukan menikah dulu, karena kita nggak akan mikirin masalah bidadari di surga itu. Karena apa? Kenikmatan yang pertama adalah melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi Mbak ya, ada yang lebih asik dan lebih bagus daripada bidadari? Ngapain coba? Saya aja nggak tertarik dengan bidadari itu. Saya malah tertarik ingin melihat Tuhan saya. Gitu. Jauh-jauh alih-alih Mbak ya, alih-alih ya memikirkan isi surga kayak gimana, kagak usah diiming-imingi dah. Terserah Allah kan kayak gimana ya. Terserah Tuhan mau isinya kayak gimana. Yang penting itu saya tekankan kepada masyarakat ya. Coba kalian pikirkan cara menghindari neraka dulu gitu. Kamu mikir surga belum tentu kamu masuk surga ya. Coba kau pikir cara menghindari neraka dulu. Ngapain kau pikir surganya, Mbak? Emangnya kau pasti masuk surga? Kan enggak. Ya, jangan-jangan kita ke neraka. Kan gitu. Nah, jadi gini, Mbak. Kami orang Kristen gitu ya.
Kamu yakin masuk surga? Yakin, kenapa? Karena Tuhan kami udah menyelamatkan kami. Kalau kalian enggak, karena kalian itu bakalan lewat neraka dulu, alias kalian ke Oh, neraka. gini Mbak, ya kalau Yesus nggak pernah menjamin Kristen, Yesus itu dia dengan Dia dirinya sendiri menjamin. aja. Gini Enggak, Mbak, dia menjamin. Dengar, dia menjamin. Kenapa? Karena dia berkata dalam Alkitabnya, dalam kitab katanya gini, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan Dia hidup. ngomong sama Barang siapa? siapa? Ya dia ngomong sama orang-orang di situ. Sama siapa itu? Itu firmannya. Iya, ke kami. Sama siapa? Sama siapa dia ngomong? Ke orang-orang yang beriman kepadanya. Dia ngomong sama Yahudi. Enggak ada. Nggak ada sama Kristen. Kalaunya Nggak Kristen, ada. gini, Itu untuk gini. semua. Jadi isi Alkitab itu untuk semua yang percaya kepada, yang beriman Oke, kepadanya. Mbak. Di dalam Yohanes 14 nomor 6 yang Anda bawakan itu, Yesus ngomong sama Yahudi, sama Filipus. Ajaran Yesus tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Kata siapa? Kata Yesus. Ngarang. Mana kita? Kok ngarang? Coba buka Matius 10 Matius 10 nomor 5. Mana? Mana? Buka. Nggak ada Alkitabnya di sini. Oh, ya udah. Nih, kau baca ya. Nih, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, ya. Jangan nyimpang. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Artinya domba-domba yang hilang itu yang iya. tersesat, yang dia nggak tahu jalan kebenaran. Ya iya. Nah, terus Nggak mungkin ya. Contohnya ya, diam. Contohnya ya, seorang dokter mengobati orang sehat, nggak mungkin. Jadi dokter baca akan lagi. mengobati orang sakit. Begitulah Tuhan Yesus, dia Baca lagi. menyelamatkan orang yang Baca lagi. tersesat. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya betul. Seperti ibaratkan kayak gini. Seorang seorang dokter, dia nggak akan mengobati orang yang sehat. Nggak mungkin. Buat apa orang dia Mbak, sehat? kita nggak perlu berretorika ke masalah ke Dia dokter. datang ke dunia ini. Nggak ada. Itu ibarat kata. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat yang hilang. Maksudnya umat yang percaya sama dia, yang nggak beriman kepada dia. Itu Oke. maksudnya. Mbak, jadi kayak gini, Mbak. Ya, untuk masalah Yesus ini dia tidak pernah menjamin Kristen, nggak pernah. Dia hanya menjamin Filipus dan bangsa Yahudi dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ajarannya tidak keluar untuk Bani Israel, sedangkan Anda Bani apa? Bani Asia, kan gitu ya. Artinya Yesus tidak untuk Anda. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong sama Filipus dan berpesan kepada muridnya, jangan sampai ajaranku keluar dari Bani Israel. Nah, yang di luar Bani Israel ya, itu yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus. Coba Anda buka Matius 7 ya. Matius 7. Emang ada ayatnya? Iya. Gak percaya? Orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir Yesus. Nih, baiklah. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan separuh-separuh, Pak. Bukan separuh-separuh. Sekarang saya mau saya bacain ya. Ini kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu sama Mbak. Ya, di sini yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Emang di situ ada disebutkan agama? Iya, nggak ada. Makanya saya tanya sama Anda, yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa? Saya nggak tahu agama apa.
Anda nggak memanggil Yesus Tuhan? Ya, aku manggil dia Tuhan. Berarti Anda termasuk nih ya. Oke. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka.